This is worship. Inilah penyembahan itu. Dan saya bisa merasakan the spirit of worship has been restored. Roh penyembahan itu sudah dipulihkan di tengah-tengah kita. Anda bisa rasakan itu? Sementara kita menyembah, berapa banyak dari Anda yang merasakan Jesus is here. Realita Yesus itu begitu dekat, begitu nyata, ada bersama kita. Ini enggak seperti ibadah yang dulu-dulu, yang kebanyakan, ya penyembahan, lagunya diulangi 2 kali, setelah itu refrainnya diulangi lagi, terus ending selesai. Itu nyanyi lagu. Tapi worship beda sama nyanyi lagu. Worship itu kita ngalami Tuhan. Saya tahu Anda sementara tadi menyembah, Anda mengalami Yesus secara pribadi. Karena itu nggak bisa dijelaskan. Sementara Anda menyembah, air mata keluar. Anda hancur hati. Bahkan nggak perlu saya, nggak perlu Pastor Nita tumpang tangan sama saudara. Roh Kudus yang melayani Anda pribadi. Anda ngalami Yesus secara pribadi. Anda ngalami Roh Kudus secara pribadi. Dan that is worship. Worship itu communion. Worship itu kita bersekutu sama Tuhan. Kita menunggal sama Tuhan. Ngalami. Makanya experience the reality of Jesus. Sementara tadi Anda menyembah Tuhan, saudara pasti ngerasain Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, sementara tadi kita menyembah, saya bisa merasakan hati Tuhan disukakan dan penyembahan Anda naik di hadapan altar kudusnya. Dan itu menjadi persembahan yang harum, persembahan yang menyukakan hati Tuhan. That is worship. And this church knows how to worship. Jemaat di tempat ini, Anda tahu bagaimana menyembah Tuhan. Benar? Dan kita bersyukur kita dikaruniai tim praise and worship yang luar biasa di gereja kita, ya. Itu mereka very anointed. Mereka tim praise and worship yang sangat diurapi. Begitu lagu dinaikkan, Anda bisa merasakan bagaimana Anda dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, ngalamin hadirat Tuhan yang luar biasa, yang sangat indah. Saya mau ngomong sama saudara, gak boleh berhenti hanya KKR 10 hari. Penyembahan yang kayak gini harus terjadi di setiap ibadah. Harus terjadi di kelompok sel. Harus terjadi di Pondok Daud. Bangun worship yang kayak gini. Di Pondok Daud, di kelompok sel saudara, di rumah saudara. Karena ketika worship seperti ini dinaikkan, ruangan di tempat ini berubah. Ini bukan cuma gedung biasa lagi, ketika worship kayak gitu dinaikkan. Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, dan ini jadi tempat kudus. Tempat kudusnya Tuhan. Bait kudusnya Tuhan, di mana Roh Allah hadir. Dan tahukah saudara bahwa penyembahan yang kayak gini itu penyembahan yang selalu berlangsung di mana revival terjadi. Dalam sejarah gereja Anda bisa melihat ada yang namanya Welsh Revival, ada yang namanya Azusa Street Revival, Bronxville Revival, dan banyak lagi. Jadi penyembahannya itu instead of kita, tadi yang saya ngomong, nyanyi lagu, diulangi 2 kali, terus refrainnya setelah itu ending. No,
lagu yang sama itu kita naikkan sebagai pengagungan buat Tuhan. Itu kita bisa ulangi lagi. Kita bisa ngomong, kau kusembah Tuhan. Itu enggak cuma sekali kau kusembah selesai. Tapi kita ulangi lagi. Kita bawa lagi naik penyembahan kita. Satu lagu yang sama, kata-kata yang sama, tapi terus makin lama kita dibawa makin dalam. Dalam lagu ini makin kuat sampai di tengah penyembahan kita ketemu Tuhan. Kalau Anda nggak ketemu Tuhan saat penyembahan, itu bukan penyembahan. Penyembahan yang sejati saat kita ngalamin Tuhan. Saat kita menyembah, kita kepenuhan Roh Kudus. That is worship. Itu penyembahan. Dan penyembahan kayak gini di dalam sejarah revival, setiap kali revival terjadi. Saudara sadar nggak? Kita sudah menyembah Tuhan berapa lama? Hampir 1,5 jam. Biasanya 1,5 jam itu ibadah sudah selesai. Benar? Ini 1,5 jam baru penyembahan selesai. Itu pun kalau enggak tadi dihentikan. Masih indah banget. Kita bisa terus dan terus dan terus. Anda tahu enggak? Waktu revival dalam sejarah gereja. Itu ibadah bisa berlangsung 3 jam. Bisa berlangsung 4 jam. Ibadah bisa berlangsung 5 jam. Kenapa? Karena bukan menyelesaikan liturgi ibadah. Lagunya habis ini, terus ini selesai. Itu program manusia. Itu liturgi ibadah yang pokok kita ikuti selesai. No, waktu ibadah, waktu revival, waktu Roh Kudus bergerak, kita itu harus belajar memberikan ruangan yang sebebas-bebasnya. Seluas-luasnya untuk dia bergerak di tengah-tengah kita. Jadi waktu kita menyembah, kita terus masuk lebih dalam lagi. Terus masuk lebih dalam lagi. Kita dibawa sampai face to face. Sampai muka dengan muka. Sampai roh kita melebur, manunggal dengan roh Allah. That is worship. Itu penyembahan. Makanya kalau penyembahan kayak gitu nggak bisa cepat-cepat selesai. Penyembahan kayak gitu, bahkan ketika lagu diulangi terus-menerus, Anda nggak merasa bosan kan? No. Lagu diulangi lagi, itu lagu pengagungan. Tapi nggak terasa, air mata bercucuran. Saudara yang sakit, cek deh di tubuh saudara. Saya tahu saat penyembahan seperti itu berlangsung, mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Tumor yang ada di tubuh saudara dilenyapkan. Kekuatan yang baru, kuasa dari tempat tinggi mengalir. Saat ini juga sakit penyakitmu dilenyapkan. Kesembuhan terjadi. Di sejarah revival itu juga membuktikan. Setiap kali penyembahan kayak gitu dinaikkan, Anda menyembah Tuhan seperti itu, Anda ketemu sama Tuhan. Itu tiba-tiba telinga saudara terbuka. Tiba-tiba yang tuli mendengar. Tiba-tiba orang dapat kekuatan untuk bisa bangkit dan berjalan kembali. Tiba-tiba kanker dilenyapkan. Dan kesembuhan terjadi. Jadi Anda yang ada sakit penyakit, Anda cek. Saya tahu kesembuhan sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Jadi ini bukan worship standar. Tapi ini prophetic worship. Penyembahan sampai Anda ngalami realita Tuhan. Tuhan begitu dekat, nyata, kuat sekali. Ada bersama dengan saudara. Dan saya tahu jemaat ini sudah diajarin Tuhan how to worship. Tapi malam ini Tuhan suruh saya untuk mengajarkan, membagikan kepada kita semua how to pray. Bagaimana untuk berdoa. Karena worship itu beda sama prayer. Penyembahan beda sama doa.
Kalau penyembahan kayak gini sudah, kita lanjutin terus saja. Terus itu akan semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Tapi sekarang Anda akan diperlengkapi how to pray. Bagaimana berdoa. Karena kalau boleh saya ngomong, sedikit orang Kristen di Indonesia yang benar-benar tahu bagaimana berdoa. Kenapa kok saya ngomong begitu? Pastor Yong Hun Lee, dia adalah penerus dari Pastor Yong Gi Cho, pendeta gereja terbesar di dunia pada zaman itu. Nah, sekian tahun yang lalu, dia datang di gereja kita, dalam konferensi kita. Terus kemudian, dia ngajak seluruh jemaat. Seluruh jemaat diajak, ayo semuanya, let's pray. Mari kita berdoa. Ketika diajak itu, semuanya doa. Tapi baru 2-3 menit, doanya melempem. Padahal tadi nyembah 1,5 jam gak kerasa. Tapi doa 3 menit, langsung baru doa sebentar. Terus tenggelam doanya. Benar gak? Dia ngajak lagi, ayo berdoa. Terus doa sebentar. Doanya berubah jadi penyembahan. Sampai saya masih ingat sekali. Pastor Yong Huli ngomong gini, stop. Jangan menyembah dulu, sekarang berdoa. Doa lagi, berhenti sebentar, berdoanya ganti menyembah. Dia frustrasi benar saudaraku. Ternyata jemaat di Indonesia taunya menyembah, tapi nggak tahu bagaimana berdoa. Diajak berdoa tapi menyembah terus. Dia frustrasi sekali waktu itu. Saya juga masih ingat pendeta Yong Gi Cho pernah cerita sama orang Kristen di Indonesia, orang Kristen dari barat, orang bule, kalau datang ke Korea belajar tentang revival, diajak berdoa. Mereka punya bukit doa ya. Ayo kita berdoa. Itu pendeta Indonesia, pendeta Amerika sama. Doa 10 menit semua yang ingat di kepalanya sudah didoain semua. Setelah 10 menit kehabisan bahan doa. Apalagi ya yang perlu didoain. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke semuanya sudah didoain. Jadi doa 1 jam itu ngomong apa aja. Familiar enggak sama saudara? Jangan-jangan di tempat ini juga enggak ngerti doa 1 jam. Pure doa 1 jam ya. Bukan doa 1 jam di mana Anda baca Alkitab di situ, Anda menyembah di situ. Tapi pure prayer. Doa murni 1 jam gak ngerti. How to pray. Jadi cuma 10 menit terus berhenti. Pastor Yong Gi Cho mulai ngajarin. No. Anda harus ngerti how to pray. Bagaimana berdoa. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu. Ada rombongan dari Korea, mereka datang ke gereja kita, terus kita berdoa bersama-sama. Waduh, itu doanya ngeri saudaraku. Saya juga masih ingat ketika saya pergi ke Korea, dan di situ saya melihat bagaimana mereka beribadah seperti hari ini. Bagaimana kita beribadah, wah penyembahnya indah banget. Tapi begitu masuk prayer, itu belum tentu sama. Tapi di sana siapapun pendetanya, begitu mereka ngomong, let's pray, mari berdoa. Itu bisa serempak semua jemaat. Langsung teriak bareng-bareng, Jesus, Jesus, Jesus. Terus mereka mulai berdoa. Mereka mulai bahasa roh. Dan itu doanya kenceng. Kuat sekali, kalau enggak di stop sama pendetanya, doanya enggak berhenti. Kalau di Indonesia terbalik, baru diajak doa sebentar, wah doa awalnya kuat. Tapi 1 menit, 2 menit, nanti melempem turun. Terus kemudian pendetanya harus ngomong lagi, ayo angkat lagi, lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi sebentar, 1-2 menit, turun lagi. Benar? Tahu bagaimana mengalir dalam penyembahan, tapi belum tahu bagaimana berdoa. Saya masih ingat waktu saya
di Nigeria, waktu saya di Nigeria, pendetanya adalah Pastor E.A. Adeboye. Caranya dia ngajak berdoa, let's pray for 1 hour. Jadi di ibadah kayak gini, Anda harus ngerti loh, ibadah revival itu bukan ibadah 1,5 jam selesai atau 1 jam selesai. No, ibadah revival itu, mereka itu kalau ibadah, Anda tahu nggak? Ibadahnya itu seminggu full, setiap hari, dari pagi jam 8 pagi, sampai malam jam 12, jam 1 malam. Anda harus ngerti itu. Pertama kali saya datang ke sana, saya untuk delegasi luar negeri dijemput jam 4 sore. Jam 4 sore saya berangkat dari penginapan. Sampai di sana ngikutin ibadah. Oke, katakanlah ibadah mulai jam 6. Awalnya jam 5 kita di ruang doa dulu. Jadi kita doa dulu di ruang doa, oke. Setelah ruang doa kita pindah ke ruang ibadah utamanya. Begitu pindah ruang ibadah utamanya, kita ngikutin ibadah. Di Indonesia kan ibadah paling banter 2 jam. Kita pikir jam 6 sampai jam 8. Jam 8 lewat belum selesai. Oh, mungkin sampai jam 9. Jam 9 belum selesai. Oh, kok belum selesai ya? Kita pandang-pandangan satu dengan jam 10 belum selesai. Jam 11 belum selesai. Jam 12 belum selesai. Jam 1 baru selesai. Hari kedua gitu lagi. Jam 2 baru selesai. Hari ketiga jam 3 baru selesai. Hari keempat jam 4 baru selesai. Hari kelima itu puncaknya hari Jumat. Kalau mereka KKR itu puncaknya hari Jumat. Saya balik ke hotel jam 6 pagi baru sampai hotel, saudaraku. Jadi yang namanya ibadah revival tuh nggak bisa dibatasin. Itu Holy Spirit sudah take over. Roh Kudus sudah ngambil alih. Dan sudah tahu nggak? Saya balik tentang doa ya. Kalau di ibadahnya mereka, Pastor Adeboye, dia ngomong sama jemaat, jemaat, let's pray for 1 hour. Ayo kita berdoa 1 jam. Langsung semua jemaatnya bangkit. Wah, mereka berdoa dengan kuat. Pendetanya cuma ngomong, let's pray 1 hour. Kita berdoa 1 jam, taruh mic-nya. Ya. Tanpa diapa-apain pun. Tanpa dikomando apapun. Tanpa kita ngomong, ayo angkat lebih kuat lagi. No, tanpa ngomong seperti itu. Itu 1 jam. Kalau enggak di stop sama dia, lanjut 2 jam. They know how to pray. Mereka tahu bagaimana berdoa. Makanya itu demonstrasi kuasa Allah kuat sekali di tengah-tengah mereka. Kemarin waktu ibadah, saya tahu melalui KKR 10 hari ini, Roh Kudus mau membangkitkan army. Tentara. Dan salah satu yang sebagai tentara Allah, Anda harus diperlengkapi adalah know how to pray. Bagaimana untuk berdoa? Nah, daripada saya cerita gimana caranya mereka berdoa, saya ajak saudara nonton langsung. Ya, ibadahnya mereka seperti apa. Dan saya ajak saudara jangan cuma nonton ya. Karena kemarin saya ngomong, are you thinking or are you drinking? Anda minum, Anda mikir atau Anda minum? Kalau seumpama air ini, sekarang saya ngeliatin gini. Apa yang saya lakukan? Saya liatin. Seumpamanya ada sedotannya ya. Terus kemudian sekarang, apa yang saya lakukan? Saya minum. Beda enggak minum sama ngeliat? Beda. Tadi beda. Anda cuma ngeliat orang menyembah. Dan Anda nyembah, ngalami Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda. Doa saya, mulai hari ini Anda menyembah Tuhan. Gak cuma ngelihat orang lain. Anda ngelihat orang lain, saya cuma ngelihat ini seharian. Bisa gak kehausan saya dipuaskan? Gak bisa, saya cuma ngelihat. Saya menganalisa. Oh, air itu H2O.
Saya belajar tentang air, saya ngerti banyak tentang air. Saya mau tanya sama saudara, kehausan saya puas nggak? Nggak puas. Karena cuma ngeliat, cuma mikir. Makanya are you thinking or are you drinking? Tangan saya harus gerak, saya harus minum, baru kehausan saya dipuaskan. Air itu saya terima. Oh, saya beritahu saudara, di tengah-tengah kita ada air kehidupan yang Yesus mau berikan kepada saudara dan saya. Saat kita menyembah, dari kita mengalir penyembahan itu, dari surga turun deras air kehidupan itu. Air Roh Kudus itu mengalir dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara cuma nonton, you don't get anything. Anda mungkin ngerti teori air. Anda ngerti mungkin, wah Roh Kudus, bahasa teologinya. Mungkin Anda ngerti banyak pengetahuannya. Tapi Anda nggak dapat apa-apa. Hari ini datang dengan lapar dan haus. Anda akan dipuaskan. Anda akan dikenyangkan. Air kehidupan akan mengalir dan memenuhi saudara. Jadi sementara kita nonton, ingat baik-baik. Kita cuma nonton atau kita terima. Kita ngalami. Jadi sementara Anda nonton, dia ngajak doa, Anda ikut doa ya. Supaya impartasinya kena, dapat. Anda boleh secara mata, Anda boleh buka mata ngelihat bagaimana ibadah mereka. Ini ibadah yang paling, Anda kalau ada di tempat itu, Anda akan berdiri bulu kuduk saudara, beneran itu. Itu 17 juta orang kumpul on site. 17 juta orang kumpul on site. Itu di Indonesia nggak ada bangunan kayak gitu. Karena bangunannya mereka, main hall-nya 900 hektar. Main hall-nya. Ini mungkin Podomoro City ini total mungkin sekitar 15 hektar kali ya. Total itu seluruh area hotel, mall, apartemen, semua dikumpulin mungkin sekitar 15-20 hektar. Mungkin loh ya perkiraan saya. Tapi di sana main hall-nya aja 900 hektar. Nanti Anda ngelihat bagaimana 17 juta orang dan semuanya hitam semua saudara. Di Nigeria soalnya ya. Itu mereka berdoa dengan kuat, luar biasa, powerful sekali. Dan saya berdoa bukan cuma the spirit of worship, mulai hari ini the spirit of prayer. Roh doa dikobarkan. Anda bisa tangkap roh doa itu dalam hidup saudara. Are you ready? Saudara siap? Mari silahkan tim media. Tonight, Lónìí, Daddy asked me to give you 5 minutes Ọlọ́run ní kí n fún yín ní ìṣẹ́jú 5 to ask for anything you want. láti béèrè fún ohunkóhun tó o bá fẹ́. And then he asked me to decree. Lẹ́yìn náà ó wá fún mi sọ fún mi pé kí n pàṣẹ. So it's up to you now. Nítorí náà ó kù sí ọ lọ́wọ́. Don't ask for small things. Má béèrè ohun yẹpẹrẹ. Ask for only things that only God can do. Àwọn ńlá tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe é. You have only 5 minutes. Ìṣẹ́jú 5 péré ló ní. 5 minutes. Ìṣẹ́jú 5 péré. And if you like, waste the 5 minutes. Tó bá sì wá wù ọ́ o lè fi ìṣẹ́jú 5 náà ṣeré. If you like, take the 5 minutes very seriously. Tó bá wù ọ́ o lè mú ìṣẹ́jú 5 náà lókùnkúndùn. And ask God for something very, very serious. Yóò wá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ohun tó nípọn gidigidi. 5 minutes. Ìṣẹ́jú 5. Tidak disuruh maju, mereka maju, lari mereka untuk berdoa. Lari mereka untuk berdoa. Anda dengar nggak suaranya mereka berdoa, jemaatnya? Kuat sekali itu doanya. Mereka kalau doa seperti kita menyembah, sampai tersungkur, sampai bersujud.
saudara. Lihat. Gimana roh doanya ini kuat sekali. Saudara sambil bahasa roh, sambil doa. Saudara nonton sambil doa, sambil bahasa roh. Jadi ada yang berdiri, ada yang bersujud, ada yang tersungkur. Jangan nonton saudara, ayo semuanya berdoa ya, ayo semuanya berdoa. Kita angkat dua tangan kita. Kita angkat dua tangan kita. Semuanya berdoa. Angkat dua tangan saudara. Bahasa roh. Mari bahasa roh bersama-sama mereka. Oh, rataka pasyar. Yang bisa bahasa roh, saudara bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Oh, rataka pasyar. Oh, rataka pasyar. Belajar berdoa, saudara. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam? Ayo berdoa, berdoa. Oh, rala pasya. Ya. Mari latih diri saudara berdoa, jangan berdiam. Ada waktunya diam, tapi bukan sekarang. Ada waktunya berdoa, angkat suaramu berdoa. Bukan waktunya berdiam, ada waktunya berdiam, ada waktunya terima firman, ada waktunya menyembah. Tapi sekarang, it's time to pray. Ini waktunya berdoa. Angkat suaramu saudara, berdoa. Oh, rala pasya.
Anda yang belum bisa bahasa roh, Anda doa sama Tuhan. Lawat aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Penuhi aku ya Roh Kudus. Itu gelombang, itu doa mereka bagaikan gelombang laut yang terus menerus datang terus. Iya. Ini laskar doa. Ini laskar doa. Oh, pahlawan doa. Bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan. Dari tengah-tengah kami bangkitkan. Roh doanya tambah kuat. Jadikan Tuhan, jadikan. Ajari umat-Mu bagaimana untuk berdoa. Ajari kami ya Tuhan. Doa saudara, jangan menyembah, tapi berdoa. Hora la pasyara. Anda yang mau berdiri silakan berdiri. Anda yang mau bersujud silakan bersujud. Anda yang mau tersungkur silakan tersungkur. Anda bebas dalam hadiratnya. Mari berdoa. Ora la pasyara la palapakasyara. Shkira la pasyara la pakasyara. Lawat aku ya Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù la gbàdúrà. I want you to kindly stand and lift up your hands. Jọ̀wọ́ níbi tí a wà yẹn jẹ́ kí a dìde dúró kí a sì ná ọwọ́ wa sókè. Please let your amen be loud and clear. Kí àmì rẹ kí ó sì rinlẹ̀ dáadáa. Father, I want to thank you. Bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. I stand before your people today Mo dúró níwájú àwọn èèyàn rẹ lónìí. Aku berdiri di hadapan as your umatmu saat ini representative to them. Gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ sebagai rẹ sí wọn. wakilmu bagi mereka. And as their representative to you. Àti gẹ́gẹ́ bí Dan ikọ̀ juga wọn náà sí sebagai Ọlọ́run. wakil mereka terhadap Engkau. I want you to be known today, Lord, Mo fẹ́ kí o di mímọ̀ lónìí Olúwa that you are the one who sent me. pé ìwọ ló Tuhan, rán mi. biarlah mereka tahu bahwa Engkau yang mengirim aku. And so, Lord, Torí náà Olúwa Jadi Tuhan, that these people may know kí àwọn wọ̀nyí tó lè biarlah mọ̀ umatmu tahu. that I've done everything according to your will. pé nípa bí o ṣe Biarlah pa á láṣẹ semuanya fún mi ni terjadi mo ti ṣe sesuai ohun gbogbo. kehendakmu. As I decree now, Bí mo ṣe ń pa àṣẹ Sementara aku lónìí, deklarasi establish sekarang, it by fire. biarlah itu jadi dengan api. ẹ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ Sudah lihat pẹ̀lú bagaimana iná. mereka meresponi. Sudah lihat bagaimana mereka meresponi. In that name that's above every other name, Ní Di orúkọ náà tó ju dalam gbogbo orúkọ lọ, nama, di atas segala nama, I decree mo pa àṣẹ. aku deklarasikan, you will not die young. engkau tidak akan mati muda. Mari katakan amin. Ẹ ò ní kú ní kékeré. There will never again be tragedy in your home. Tidak akan ada lagi tragedi di rumah saudara. Àjálù ibi kò ní ṣẹlẹ̀ nílé yín mọ́. Saudara lihat bagaimana mereka meresponi. Beginning from now, Bẹ̀rẹ̀ Deklarasi láti profetik ìsinsìnyí itu lọ, mereka you will responi continue to dengan apa? rise. ẹ ó sì máa lo gòkè sí i. Ini cara mereka berdoa saudara. Ini cara mujizat dideklarasikan di sana. From this moment, Láti ìṣẹ́jú Dari yìí lọ, sejak sekarang, your progress will be rapid. progresmu akan cepat. ìlọsíwájú yín yóò Ayo máa ikuti jẹ́ saudara, ní ikuti bagaimana pátápátá. mereka meresponi. Ikuti. Every obstacle in your way,
Gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà tí ń bẹ lọ́nà yín. I remove now in Jesus' name. Halangan itu dilenyapkan sekarang. Gbogbo wọn ni lè fàtí nísinsìnyí lórúkọ Mari Jésù. flowing bersama di sini. You will never beg again. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ẹ ò ní tọrọ jẹ mọ́. Every door that has been closed against you Gbogbo ilẹ̀kùn èyí tí a ti tì máa yín. will open before the new year. Semua pintu yang tertutup terbuka Ya, dalam nama ini. Yesus. Kí ọdún tuntun ó tó bẹ̀rẹ̀. You will never wear the garment of shame again. Anda tidak akan malu lagi. Ẹ ò ní wọṣọ ìtìjú mọ́ láéláé. Everything that will make you joyful, Gbogbo ohun tí ó mú kí ayọ̀ yín kún. receive it right now. Ẹ gbà á nísinsìnyí. And everything you have asked for, Ohun gbogbo tí ẹ sì ti béèrè. the Almighty God will give it to you today. Ọlọ́run Olódùmarè yóò fún fún yín lónìí. I decree, Mo gbà á láṣẹ. it shall be well with you. Yóò dára fún yín. Aku deklarasikan, jadilah baik You untuk will never hidupmu. know failure again. Ẹ ò ní mọ ìjákulẹ̀ mọ́. You will never be defeated again. Engkau tidak akan kalah A lagi. ò ní lù yín bolẹ̀ mọ́. Everything the enemy has stolen from you, Gbogbo ohun tí ọ̀tá ti jí lọ Apapun lọ́wọ́ yang yín. musuh you curi will dari get it kamu, back double in Jesus' name. akan dikembalikan kembali. Ní ìlọ́po ìlọ́po ẹ ò rí wọn gbà padà lórúkọ Jésù. And the anointing to serve God, Àti ìfàmì òróró yàn Dan láti sin urapan untuk Ọlọ́run. melayani Tuhan. receive it right now. Terima itu sekarang. Ẹ gbà á nísinsìnyí. My God, who can use an 80-year-old woman to raise the dead, Ọlọ́run mi tó lè lo obìnrin ọmọ ọgọ́rin ọdún láti jí òkú dìde. will use you for greater things. Yóò lo ìwọ náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ó ti ẹ̀ga jù báyìí lọ. It shall be well with you. Yóò dára fún ọ. Your joy will be full. Ayọ̀ yín yóò kún. You will never go back again. Ẹ ò sì ní di apadà sẹ́yìn mọ́. And you will serve God all the days of your Ẹ life. ò sì sin Ọlọ́run títí dé òpin. In Jesus' mighty name, I have decreed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni mo Kita pa á semuanya berdoa. láṣẹ. Mari kita If you semuanya receive berdoa. that, let me hear you shout a very big hallelujah. Hallelujah. Ya, mari roh doa itu kobarkan di tengah-tengah kami itu. Roh doa itu kobarkan di tengah-tengah kami.
takapasya. Sikira la pasya. Oh, la pasya, la pasya. Oh, la pasya. Sikira la pasya, la pasya. Sikira la pasya. Oh, la pasya. Ya. Kobarkan ini Tuhan, api doa yang baru. Kobarkan api doa yang baru. Kobarkan api doa yang baru. Oh, Jesus. Bangkitkan laskarmu, tentaramu, umatmu, untuk berdoa, untuk berdoa, untuk berdoa, berdoa untuk revival, revival, revival. Mari angkat suara berdoa. Oh, revival. Kami mau revival untuk Indonesia, revival untuk Jakarta. Kami mau revival. Kebangunan rohani, api itu menyala, api kebangunan rohani menyala, api kebangunan rohani menyala untuk Indonesia, untuk Jakarta. Oh, rala pasyara, kobarkan, 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 kobarkan ya Tuhan. Oh, rala pasyara. Ora la pasyara, shira la pasyara, la pasyara, shira la pasyara, ora la pasyara, la pasyara. Kobarkan Tuhan api ini, kobarkan, bangkitkan, kobarkan, bangkitkan, nyalakan, kobarkan, bangkitkan, nyalakan, kobarkan, bangkitkan, nyalakan, kobarkan. Bangkitkan, nyalakan, nyalakan. Ora la wala wala. Shera la pasya. Ora la pakasya. Ora la kapasya. Ora la pasya. Ora la pasya. Sikira la pasya. Ora la pasya. La pasya la taka. Ora la pasya. La pasya. Kobarkan. Nyalakan, nyalakan api itu, api doa, api doa, api doa, nyalakan ya Tuhan, nyalakan, nyalakan. Kalau Tuhan bisa kerjakan di Korea, apa yang Tuhan kerjakan di Nigeria, kerjakan di tengah-tengah kami, kerjakan untuk Jakarta, kerjakan untuk Indonesia, kerjakan ya Tuhan. Ora la pasyara, la pasyara. Oh, syera la pasyara. Kerjakan ya Tuhan untuk Indonesia, kerjakan untuk Jakarta, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Ora la pasyara, la kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi. Lebih lagi. Kami mau kebangunan rohani yang lebih besar. Kami mau anggur baru dari Roh Kudus tercurah. 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 Tercurah di tengah-tengah kami. Bangkitkan Tuhan. Ajari kami, bangkitkan. Ajari kami berdoa, bangkitkan. Bangkitkan. Ajari umatmu berdoa, 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 berdoa. Ora la pasyara, la pasyara. Syara la pasyara, la pasyara. Syara takapasye. Ora la pasyara la mo. Syara la pasyara la mo. Lawat kami, landa kami. Setiap pribadi, lawat kami, landa kami,
pasya. Oh, ralaba laba laba. Oh, ralapasya. Oh, ralapasya. Ya, 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 ya. Gelombang yang lebih besar. Lebih besar. Gelombang doa yang lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat. Oh, ralapasya, ralaba laba laba. Gelombang yang lebih kuat, lebih besar, menyala, 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 menyala. Ora la pasyara la bala bala, ora la pasyara la bala, shkira la pasye, ora la pasye, shkira la pasyo, ora la pasyara la. Bangkitkan tentaramu Tuhan, bangkitkan tentaramu akhir zaman ini, bangkitkan, kobarkan, nyalakan. Jangan terpengaruh dengan musik. Sekarang tanpa musik, tanpa musik, tanpa musik, semuanya berdoa, semuanya berdoa. Jangan terpengaruh dengan musik, semua berdoa. Oh rala pasyara la pasyara la palapa, syara la pasyara takala pasyara takala. Ora la pasyara, ya, 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 ora la pasyara. Lawat Tuhan, lawat umatmu, lawat kami ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Ora la pasyara takal, skira la pasyara, ora la pasyara. Lawat umatmu ya Tuhan, lawat umatmu ya Yesus. Shkira lapa pasya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam? Ayo berdoa saudara, berdoa. Jangan turun, jangan turun, berdoa. Latih roh saudara untuk berdoa. Latih diri saudara untuk berdoa. Latih diri saudara untuk berdoa. Seperti murid-murid Yesus, awalnya belum bisa. 1 jam gak bisa, tapi kemudian mereka dilatih. Mereka berhari-hari dalam hadirat Tuhan. Mereka siang malam berdoa di loteng atas di Yerusalem. Ora la pakasyara takala pasyar. Lawat umatmu Tuhan, lawat umatmu ya Tuhan, lawat kami ya Roh Kudus. Bangkitkan kami ya Tuhan, bangkitkan roh doa itu. Kobarkan roh doa itu. Nyalakan roh doa itu. Menyala dalam hati kami. Menyala di tengah-tengah kami. Menyala di gereja ini. Menyala roh doamu ya Tuhan. Ora la pasyarataka. Ora la pasyarataka. Skira la pasyara la pasyara. Ora la pasyarataka. Ora la pasyara la pasyike. Ora la pasyara takala pasya. Ora takapasyera takalapo. Shkira la pasyera takalapala. Ora la pasyara takapasyiki. Shkira la pasya. Mari berdoa saudara, mari berdoa. Pahlawan-pahlawan Allah, tentara-tentara Allah, bangkit dalam doa. Bangkit dalam doa. Latih dirimu untuk berdoa. Latih manusia rohmu untuk berdoa. Latih. Ini yang dilakukan murid-murid Yesus di loteng atas di Yerusalem. Mereka berdoa, saudara. Mereka nggak duduk diam. Mereka nggak pasif. Mereka berdoa. Ini yang mereka lakukan 10 hari pada waktu itu di loteng atas Yerusalem. Mereka berdoa. Mereka berdoa, 120 orang itu berdoa tiap hari. Shkira la pasyara takalapa. Ora la pasyara la pasyaka la pasy. Pada waktu itu enggak ada alat musik. Waktu itu enggak ada sound system. Tapi mereka punya roh doa yang menyala. Roh doa yang berkobar. Api doa yang menyala di tengah-tengah mereka. Shkira la pasyara takala pasya.
Oh, rala pasyar, rala skira la pasyar. Oh, hari yang pertama mereka berdoa, nothing happen, belum terjadi apa-apa. Mereka nggak berhenti, mereka kumpul lagi. Hari kedua berdoa lagi, berdoa lagi. Oh, hari yang ketiga terus mereka kumpul berdoa lagi, berdoa lagi. Skira la pasyara takapa. Latih diri saudara berdoa. Latih diri saudara berdoa. Latih diri saudara berdoa. Skira la pasyara takala. Biasakan diri saudara berdoa. Ora la pasyara la. Ora la pasyar. Berdoa beda dengan duduk dan mendengarkan khotbah. Berdoa beda duduk. Berdoa berbeda dibandingkan dengan duduk mendengarkan lagu. No, kita nggak mendengarkan. Kita berdoa. Kita berdoa. Mari angkat roh saudara. Angkat roh saudara. Angkat doa saudara. Ora la pasyara takalap. Mari berdoa saudara. Mari berdoa. Ora la pasyara. Skira la pasyara takalap. Oh, jamaahku Tuhan. Jamaah kami Tuhan. Bangkitkan kami ya Roh Kudus. Skira la pasyara la palap. Oh, la pasyara la pakasyar. Skira la pasyara la palap. Berdoa bukan menikmati saudara. Berdoa bukan menikmati. Anda berdoa, Anda connect sama Tuhan. Oh, la pasyara la. Skira la pasyara la palap. Mulai saat ini roh suam-suam kuku dilenyapkan dari hati saudara. Mulai hari ini api doa menyala dalam roh saudara. Mulai saat ini api Roh Kudus menyala dalam roh saudara. Ora la pasyara, skira la pasyara. Ora la pasye, skira la pasyo. Ora la pasye. Ora la pasyara takalapos. Oh, hari yang keempat, hari yang kelima, mereka terus berdoa, saudara. Murid-murid Yesus di loteng atas itu berdoa. Ora la pasyara la pala. Hari yang keenam, mereka tetap berdoa. Hari yang ketujuh, dari 500 orang, awalnya 500, terus kemudian mulai rontok. Tinggal 400. Gak banyak orang yang kuat berdoa. Dari 400 tinggal 300. Tapi ada orang-orang yang terus berdoa. Alkitab mencatat setiap hari di loteng atas di Yerusalem dengan sehati mereka berdoa bersama-sama. Hari yang ke-6, hari yang ke-7, hari yang ke-8, hari yang ke-9, sampai hari yang ke-10, hari Pentakosta, 120 orang berdoa dan hari itu Roh Kudus tercurah atas mereka. Di atas setiap kepala murid-murid Yesus ada lidah-lidah api yang menyala dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ora la pasyara la pala. Tahukah saudara, boleh lihat ke depan sebentar. Tahu nggak saudara, dalam sejarah ada yang namanya Azusa Street Revival. Ada yang namanya kebangunan rohani revival. Kebangunan rohani Azusa Street. Dan mereka berdoa seperti ini. Ketika mereka berdoa seperti ini, Roh Kudus tercurah di tengah-tengah mereka. Itu sampai-sampai yang terjadi di gereja mula-mula terulang lagi. Jadi ada lidah-lidah api menyala. Di gedung di mana mereka berdoa itu, beberapa kali pemadam kebakaran datang. Karena ngelihat dari jauh ada api. Ternyata bukan api jasmani. Ternyata api roh menyala di tengah-tengah mereka. They know how to pray. Setiap hari mereka ibadah kayak gini, siang dan malam. Every day.
Mereka berdoa kayak gini. Jadi nggak seperti kebanyakan orang Kristen. Ibadah, datang, dengar, ikut ibadah, ngantuk, terus pulang. No. Are you thinking or are you drinking? Anda hanya berpikir, menganalisa, menonton, atau saudara mengalami secara pribadi. Doa saya setiap orang di tempat ini, semuanya terima Roh Kudus. Terima anggur barunya. Terima lawatannya. Terima api Roh Kudus menyala atas hidup saudara. Amin. Anda bisa ngerasain sesuatu? Setiap hari di KKR 10 hari ini, flavornya berbeda. Rasanya berbeda. Hari pertama itu spirit of worship kuat sekali. Pastor Nita baru naik di mimbar. Anda sudah dilawat semua oleh Tuhan. Hari yang kedua kemarin Pastor James Singh membagikan revelation tentang anointing oil. Minyak urapan. Luar biasa sekali. Tuhan bukakan itu sama kita. Tapi mulai hari ini, roh doa dibangkitkan. Roh doa dinyalakan. Roh doa dikobarkan. Amin. Jadi mulai sekarang Anda harus ngerti. Antara waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah, waktu untuk duduk, terima firman, waktu untuk bersatu hati dengan hamba Tuhan siapapun di mimbar, menerima deklarasi profetik. Tadi Anda lihat gak? Pastor Adeboye, dia ngomong mulai sekarang, semua halangan yang ada di depanmu dilenyapkan. Mulai nih, spiritnya nangkep nih. Benar? Begitu dia ngomong seperti itu, langsung semuanya ngomong amin. Itu beneran, saya waktu itu ada di situ. 2019 tadi itu. Itu ada di situ. Itu orang kalau ngomong amin, dari kursinya duduk dia. Dia langsung berdiri lompat amin gitu. Itu benar-benar mereka bersatu hati. Kenapa? Itu bukan masalah lompatnya atau teriaknya. Itu masalah kita bersatu hati dengan hamba Tuhan yang menyampaikan deklarasi profetik itu. Dan kita ngomong, jadi itu dalam hidupku. Makanya di sana demonstrasi kuasa Allah itu kuat sekali. Di sana yang tuli mendengar. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Di sana setiap tahun selalu ada orang mati dibangkitkan. Itu bukan kejadian sekali sekian lama lalu. Setiap tahun selalu ada orang-orang mati yang dibangkitkan. Jadi demonstrasi kuasa Allahnya jauh lebih masif dari sebelumnya. Saya berdoa ya, mulai hari ini, saudara ngerti gimana ngalir bersama-sama dalam deklarasi profetik. Kadang-kadang sebagian orang gak paham, ketika deklarasi dilepaskan, mulai sekarang kegagalanmu dirubah jadi kemenangan. Sebagian orang diam, lewat itu. Nggak nangkep apa-apa. Anda harus ngerti pekerjaan roh. Mujizat itu terjadinya bukan seperti kayak Anda ke dokter, Anda sakit, Anda diperiksa, terus dikasih resep, disuruh minum. Bukan gitu. Lihat cara Yesus menjadikan mujizatnya. Dia ngomong gini, sembuh. Dengan satu perkataan, penyakitnya dilenyapkan. Kesembuhan terjadi. By a declaration. Makanya tadi dia selalu ngomong, Pastor Adeboye, I decree. Benar gak? Dengan satu pernyataan, dengan satu deklarasi, diperkatakan, Anda sambut itu, Anda percaya itu, Anda aminkan itu, terjadi dalam hidup. Haleluya. Mulai hari ini, saya deklarasikan, babak yang baru dimulai atas hidup saudara. Babak yang lama berlalu, babak yang penuh dengan kekalahan, kesialan berlalu. Babak yang baru penuh kemenangan, penuh mujizat dimulai dalam hidup saudara. Mulai hari ini spiritual blessing diberikan dalam hidup saudara.
Anda percaya? Boleh enggak saya mau berdoa sesuatu yang istimewa? Saya mau berdoa supaya ada orang-orang di tempat ini, mata rohaninya dibukakan. Anda selama ini mungkin enggak pernah melihat yang namanya penglihatan. Tapi sudah tahu enggak, saya sudah ngalami dibawa dalam masa revival itu berulang kali. Jadi saya ngerti bagaimana masuk di situ. Ya, ada teman-teman saya yang tadinya belum pernah ngalami. Begitu kita masuk dalam atmosfer revival kayak gini, percaya, nangkep, nerima. Tiba-tiba mata rohnya dibukakan. Tiba-tiba ada yang bisa ngelihat malaikat. Tiba-tiba ada yang dibawa dalam penglihatan ke surga, ketemu Yesus di surga. Saat ini, bolehkah saudara arahkan satu tangan saudara yang kiri ke mata saudara, yang satu saudara angkat di hadapan Tuhan. Mari beberapa momen ini bahasa roh dulu, bahasa roh. Berdoa bahasa roh. Orala pasyarataka. Skirataka pasyarataka. Orala pasyarataka. Skirala pasyarataka. Orala pasyarataka. Skirala pasyarataka. Orala pasyarataka. Ora la pashe. Oh Jesus. Saat ini ya Tuhan, aku berdoa untuk pribadi-pribadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Anointing to see. Urapan untuk melihat. Melihat yang tidak terlihat. Urapan itu sekarang juga diimpartasikan. Terima itu di dalam nama Yesus. Mulai hari ini mata roh saudara terbuka. Mata roh saudara terceli. Mulai saat ini engkau dimampukan untuk melihat malaikat-malaikat surgawi. Engkau dimampukan untuk melihat penglihatan-penglihatan yang datangnya dari atas. Terbuka saat ini dalam nama Yesus. Bahkan saya berdoa, ada di antara saudara, malam ini Anda tidur, Anda akan seperti Yusuf. Yusuf itu diberi penglihatan, melihat melalui mimpi. Malam nanti akan ada orang-orang di tempat ini, Anda dikasih penglihatan surgawi. Mimpi surgawi. Mimpi dari atas sehingga Anda bisa terima petunjuk Roh Kudus. Anda bisa ngerti kehendak Tuhan. Anda bisa ngerti isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saudara. Terbuka mata itu, terbuka mata roh saudara, terbuka mata roh saudara. Sekarang arahkan dua tangan saudara di telinga kiri dan telinga kanan masing-masing. Dalam nama Yesus. Anointing to hear. Urapan untuk mendengar. Diimpartasikan pada saudara. Mulai sekarang telinga-telinga ini terbuka. Yang selama ini tidak pernah tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Mulai sekarang terbuka. Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda bisa dapat rema yang dari Tuhan. Anda bisa tahu petunjuk Tuhan dalam hidup saudara. Terbuka saat ini, telinga ini terbuka. Kepekaan mendengar suara roh diimpartasikan. Kepekaan untuk menangkap signal-signal dari Roh Kudus diimpartasikan. Terima. Terima, 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 terima. Katakan aku terima. Semuanya katakan aku terima. Semuanya katakan di dalam nama Yesus. Mulai sekarang telinga rohku mendengar, mata rohku melihat. Aku terima. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Anda percaya? Anda sudah terima? Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari demi hari, 10 hari KKR ini, Anda akan diperlengkapi lagi. Anda akan terus dibangun. Karena tentara sedang dibangun. Kita sedang diperlengkapi.
Anda tahu nggak ketika revival itu terjadi, Welsh Revival itu berlangsung kalau nggak salah sekitar 3-5 tahun. 3-5 tahun ibadah tiap hari kayak gini. Coba Anda renungkan. Kita cuma 10 hari plus 1 kemarin yang kenaikan Tuhan Yesus 11 hari. Tapi pada waktu itu mereka 5 tahun ibadah tiap hari gini. Di Azusa Street itu bertahun-tahun ibadah tiap hari, bukan cuma malam, siang dan malam. Dan itu revival melanda seluruh dunia. Itu dari Azusa Street Revival, saudaraku. Seluruh dunia, 600 juta orang sudah dijangkau dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa. Nanti ya, Anda akan saksikan, saudara akan saksikan, Anda akan ngalami. Dalam hidupmu mulai hari ini, tiba-tiba engkau akan ngerasain dorongan-dorongan Roh Kudus untuk membagikan yang engkau alami sama temanmu. Menceritakan sama temanmu yang lain lagi. Dan nanti dari situ Anda akan melihat satu persatu teman-teman saudara dipertobatkan, dibaptis, datang pada Tuhan, dijangkau, diselamatkan, mengalami manifestasi Roh Kudus. Nanti selama KKR 10 hari ini akan ada momennya, flavornya, Anda dibawa mengalami. Kalau hari ini kan memang roh doa ya, sedang dibangkitkan. Tapi nanti Anda akan dibawa mengalami manifestasi Roh Kudus. Anda harus ngerti bahwa manifestasi Roh Kudus bisa dalam bentuk yang beraneka ragam. Kebanyakan dari saudara saya perhatikan mengalami manifestasi Roh Kudus ketika penuh Roh Kudus. Anda rebah. Terus kemudian Anda nangis. Benar enggak? Tapi tahukah saudara, ada orang yang penuh Roh Kudus, tiba-tiba ada roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, kemudian langsung bertobat dan tinggalkan dosa. Ya nanti saudara akan lihat, banyak di sini yang mengalami tiba-tiba dosa yang selama ini mengikat hidupmu, membelenggu dan engkau nggak pernah bisa lepas, jatuh bangun terus. Di KKR 10 hari ini, kelepasan sejati terjadi dalam hidup saudara. Ya, itu salah satu bentuk manifestasi Roh Kudus. Akan ngalami juga saudara, sementara KKR 10 hari, Anda punya expectation. Sakit penyakit saudara dilenyapkan. Di KKR ini kesembuhan terjadi. Kesembuhan untuk tubuh saudara. Itu salah satu bentuk manifestasi Roh Kudus. Nanti Anda akan lihat, sementara KKR ini ya, kita kepenuhan Roh Kudus. Tiba-tiba saya ngalami saudaraku, waktu KKR 10 hari kedua, itu sekian tahun yang lalu. Saya duduk di bangku yang kedua atau ketiga di gereja. Tiba-tiba saya dilawat. Anda kan yang sudah di gereja kita berapa tahun, Anda kan ngerti kan, saya ini bukan yang gampang sampai manifestasi gimana-gimana. Ya, apa saudara pernah ngelihat saya kayak gitu? Anda mungkin hampir nggak pernah ngelihat saya kayak gitu. Tapi waktu itu saya rebah, nggak tahan. Saya berguling-guling di lantai saudara. Setelah itu bukannya nangis, saya terimanya holy laughter. Jadi kepenuhan Roh Kudus, tapi tertawa, keping-keping. Dan ternyata holy laughter kayak gitu, nularnya kencang. Saya tertawa ngelihat teman saya ngelihat saya tertawa, ketularan kepenuhan Roh Kudus, holy laughter juga. Itu segereja bisa ketularan semua, holy laughter, bareng-bareng ketawa. Tapi bukan ketawanya, kalau orang luar ngelihat ini kayak orang gila. Tapi saudara tahu enggak, selesai saya ngalami kayak gitu. Ya, saya tadinya anak pendeta yang tidak tertarik urusan rohani. Saya ke gereja karena orang tua saya pendeta. Oke, tapi sejak saya ngalami tertawa yang dianggap orang lain aneh. Sejak hari itu, api cinta sama Tuhan berkobar menyala. Sejak saat itu, saya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya bisa ada sebagaimana saya ada sekarang ini karena lawatan Tuhan itu. Saya berikan hidup saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Jadi bukan sekedar manifestasinya. Manifestasi Anda jangan tahan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Mau menangis kah? Mau tertawa kah? Kemarin Pastor Nita cerita. Ada yang masa kecilnya karena ngelihat orang tuanya gak pernah. Dia ngelihat, dia kepingin ngelihat teman seperti temannya yang main layangan sama
orang tuanya. Nggak kesampaian waktu kecil. Tapi waktu terima lawatan Roh Kudus, yang lainnya nangis rebah, dianya main layangan, saudaraku. Roh Kudus bisa kerja dengan leluasa. Sudah tahu nggak, sekian tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan datang di gereja kita. Lagi lawatan kayak gini. Tiba-tiba di tangan, di wajah, di leher, itu debu-debu emas, debu-debu perak. Itu bahkan sampai kayak butiran-butiran kayak batu-batu emas, batu-batu kelihatan. Muncul itu, terjadi begitu saja. Kenapa? Tuhan mau ngomong bahwa I am here. Aku hadir di sini. Dan kemuliaanku siap untuk dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Amin. Jadi Roh Kudus itu bisa kerja dengan cara apapun. Anda bebaskan. Kalau Tuhan mau bekerja, mau jamah, muncul manifestasi dalam bentuk apapun, Anda bebaskan. Biar Roh Kudus punya hidup saudara seluas-luasnya, kerja sebebas-bebasnya. Nanti Anda akan lihat hidupmu tidak akan sama lagi. Saya sama Pastor Nita jadi seperti sekarang kita ada ini. Karena KKR 10 hari sekian tahun yang lalu kita buka hidup lebar-lebar. Kita terima lawatan Roh Kudus. Anda juga akan mengalami lawatan yang lebih besar, lebih heran, dan lebih luar biasa. Amin.